Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permata Sari Putri dari TEP Ganjil 2018 J1B 018073 akan mempresentasikan tugas etika profesi sebagai berikut. Baiklah, di sini ada fungsi etika, unsur etika, pokok etika, dan kesusilaan. Nah, sekarang untuk yang pertama, pengertian etika profesi. Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Kemudian di sini ada fungsi etika, dan ini adalah gambaran dari fungsi etika tersebut. Untuk gambarannya saja, sebuah tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang menghadapi berbagai membingungkan moralitas. Seperti ini ada beberapa hal yang membingungkan di sini, dan ini orangnya. Kemudian untuk menunjukkan keterampilan intelektual yang merupakan keterampilan untuk berdebat secara rasional dan kritis. Di sini terlihat ada dua orang yang sedang berdebat secara rasional dan kritis, yaitu masuk akal. Untuk orientasi etika ini perlu untuk mengadopsi sikap wajar dalam lingkup pluralis. Kemudian sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Alat pengawas bagi pikiran dan hati nurani dalam rangka menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian dapat membantu pendirian dalam berbagai pandangan dan moralitas. Selanjutnya, sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Selanjutnya, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tersebut. Unsur-unsur etika. Yang pertama adalah kebebasan, kemudian hati nurani, tanggung jawab, dan prinsip kesadaran moral. Kesusilaan. Kesusilaan merupakan suatu aturan maupun ketentuan sosial yang berguna untuk mengatur mengenai cara manusia untuk berperilaku secara umum serta bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Lebih ke netral. Kemudian fungsi kesusilaan. Pertama, fungsi kaidah kesusilaan ialah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis serta senantiasa mampu menghargai atau peduli terhadap rasa kemanusiaan antar sesama. Kemudian kedua, fungsi kaidah kesusilaan adalah untuk dijadikan sebagai instrumen pengendali sosial maupun kontrol sosial. Ini contoh-contoh kesusilaan dari manusia yang satu ke yang lain. Insan. Jujur dalam bertingkah laku dan bersikap, kemudian mengucapkan tolong, terima kasih, dan maaf, menghargai dan menghormati orang lain. Ini adalah contoh kecil dari kesusilaan. Kesimpulannya, terakhir, fungsi etika adalah 1. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan, yaitu profesi apapun itu harus mempunyai pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku. Kemudian alat pengawas bagi pikiran dan hati nurani dalam rangka menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian unsur-unsur pokok etika adalah kebebasan, bertanggung jawab, hati nurani, dan prinsip kesadaran moral. Kemudian kesusilaan adalah sikap
atau peraturan hidup. Jadi, norma kesusilaan dapat didefinisikan sebagai peraturan sosial yang bersumber dari hati nurani manusia yang membentuk akhlak seseorang. Norma kesusilaan juga disebut sebagai norma moral, sehingga seseorang yang melanggar disebut sebagai orang yang tidak bermoral atau asusila. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.